Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah SWT, pada kesempatan kali ini masih kita berjumpa walaupun hanya lewat media sosial atau media sosial dan juga media internet gitu ya, Masya Allah. Talk show tetap berjalan. Talk show kali ini tetap berjalan ya. Nah, insyaallah ta'ala pada kesempatan kali ini kita akan berbincang-bincang dengan salah satu mahasiswi di Hungaria ya sekarang. Kemarin Timur Tengah terus. Kita dari kemarin kita masuk ke Timur Tengah ya. Sekarang sekarang mahasiswinya berada di benua Eropa insyaallah taala ya, sama Teh Isna Pujastuti. Oke. Nah, Masya Allah ya. Sekarang kita langsung masuk saja. Teh Isna. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh. Teh Isna, gimana kabarnya Teh Isna? Alhamdulillah, baik AA dan teman-teman. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah sehat walafiat ya. Alhamdulillah. Oke. Nah, saudara-saudariku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita udah bergabung dengan Teh Isna Pujastuti, salah satu mahasiswi di negara Hungaria, yaitu salah satu di negara Eropa. Nah, kalau kemarin pembicaranya dari berbagai negara di Timur Tengah, sekarang sudah masuk ke area Eropa ya, insyaallah taala. Masya Allah. Uh, nah, sekarang Teteh kegiatan apa saja sekarang nih? Ah, jadi sebenarnya posisinya lagi sedikit rumit ya, gara-gara coronavirus. Saya mahasiswa Erasmus. Jadi Erasmus itu beasiswa dari negara Eropa, dari konsorsium European Union. Jadi sebenarnya saya tuh kuliah di 3 universitas. Jadi kuliah di Hungari, Budapest, di Central European University. Terus saya juga kuliah di uh, University of Aegean, Greece. Terus saya juga kuliah di Manchester University, UK. Jadi sebenarnya program saya itu pindah-pindah setiap 1 semester. Nah, cuma gara-gara coronavirus, saya nggak bisa ke Yunani karena Eropa tutup border ya. Baru kemarin buka border. Jadi saya sebenarnya officially saya kuliahnya di Yunani. Greece, Aegean University. Cuma posisi saya ada di Hungari, Budapest, karena ya COVID ini. Jadi sekarang kegiatannya saya masih kuliah. Kebetulan masih ada paper yang hari ini deadline dan besok deadline. Jadi kuliahnya online, semuanya pakai daring ya, kuliah daring, tapi live gitu. Jadi kayak profesornya
kayak Zoom, tapi bukan Zoom. Dari sana mereka punya kayak platform kuliah sendiri. Jadi kita kelas, profesor yang ngajar di video, terus kita juga bisa live chat gitu kayak IG lah gini. Terus habis itu lagi ini masa-masa ujian. Jadi insya Allah tinggal 2 lagi terus kelar setengah semester ini. Nanti baru setengah semester kedua. Gitu. Jadi lagi kuliah dan ngerjain paper. Oh, masih masih kuliah ya, walaupun di masa COVID-19 ini gitu ya. Oh iya, tidak pernah berhenti. Malah Masya tambah Allah, banyak. Masya Allah ya ya. Mungkin Teteh ngambil jurusan apa tuh? Teteh Isna ini. Jadi programku namanya Master of Environment Science, Policy and Management. Jadi kalau saya sih lebih ke environmental science karena saya lebih fokus ke yang bagian kayak biodiversity, aquatic pollution, air pollution gitu. Jadi lebih ke yang environmental science. Environmental policy-nya belajar sedikit lah ya, kayak misalnya policy tentang lingkungan gitu. Terus juga belajar manajemennya sedikit lah, sedikit, sangat sedikit. Tapi lebih fokus ke environmental science. Karena dulu S1-nya juga geography and environmental science. Jadi sekarang lebih banyak membahas fokus gitu ya ke environmental science dan pasti bawa-bawa geografi gitu, bawa-bawa tentang peta gitu. Oh gitu, Masya Allah ya. Nagin tentang lingkungan hidup intinya gitu ya. Ya, betul. Oh, Masya Allah. Oh, jadi sekarang posisi di Hungaria gitu kan? Nah, Ya. nah mungkin ceritakan seputar negara Hungaria itu seperti apa gitu kan? Mungkin ada yang pengen tahu kuliah yang di Eropa, pengen kuliah di Eropa, termasuknya Hungaria kayak Teisna, Puje gitu kan ya? Hungaria itu seperti apa gitu? Ah, Hungaria itu negara di Eropa Tengah. Dulu dia pernah bareng sama Jerman gitu. Dulu dia kerajaan Austro-Hungarian Empire. Jadi dulu Jerman, Austria, Hungaria tuh pernah bersama gitu ya, secara historis. Terus akhirnya setelah Perang Dunia ke-1, jadilah Hungari yang sekarang gitu. Kebetulan saya bikin film, saya ngambil kelas dokumentari filmmaking, jadi saya bikin film tentang sejarah Hungari. Nah, Hungari ini yang dari hasil dari Perang Dunia ke-1 jadi sekecil ini. Dulu Hungari gede gitu. Nah, Hungari ibu kotanya Budapest, di mana saya tinggal sekarang. Budapest adalah kota di Eropa yang sangat cantik karena kita tuh masih mempertahankan apa namanya, mempertahankan semua bangunan yang dari zaman dulu gitu. Jadi kayak eh, kotanya cantik banget. Ada Budapest Castle, Fisherman Building gitu. Nanti saya belum ngupload sih di Instagram, tapi kayaknya ada di highlight. Kotanya cantik banget, cantik banget. Em, jadi kayak apa ya, nuansa walaupun kota besar, ibu kota, nuansa abad pertengahan, let's say, itu masih kental banget. Hmm. Terus apalagi transportasinya ya jelas saya semua negara Eropa transportasinya sangat baik gitu ya. Jadi semuanya terkoneksi. Kayak saya nggak tinggal di Budapest tapi agak daerah luar dari Budapest. Kalau harus ke Budapest ke city center gitu ya, itu harus 1 jam pakai kereta bawah tanah gitu. Jadi ada jaringan kereta bawah tanah, jaringan kereta tram. Tram itu kayak kereta yang ada di jalan gitu. Jadi kereta sama bis bisa satu jalur gitu. Karena maksudnya tetap ada besi yang buat remnya, cuma kayak di jalan yang sama gitu. Itu terus apa lagi ya? Bis juga mengkoneksikan semua wilayah di Eropa. Apalagi di Budapest harganya relatif murah dibandingkan Eropa yang lain karena ini masih Eropa Tengah agak ke timur gitu, jadi relatif lebih murah daripada Eropa yang lain. Kayak misalnya biaya hidup sebulan, kalau misalnya bisa irit banget gitu ya, itu bisa lah 300-400 euro. Kalau dirupiahin 7,5 juta. Masya Kalau Allah. kalau misalnya enggak 6 jutaan ya. Kalau misalnya agak-agak sedikit boros ya, mungkin hampir 7 juta, 8 juta gitu. Boros biasanya tergantung sama rumah karena kalau saya ini tinggal di dormitory. Kalau
ada beberapa teman-teman yang tinggalnya di apartemen karena saya di dormitory jadi jauh dari kota. Kalau di teman-teman yang tinggal di dekat kota biasanya harganya lumayan lebih murah, tapi biasanya belum bayar listrik sama air gitu-gitu. Apalagi tentang Budapest. Budapest itu terdiri dari dua kata ya, Buda dan Pes. Jadi kayak Buda itu bagian sebelah gunung-gunungnya, dan ada ceritanya nih kalau dulu Buda itu masuk dikuasai Kekaisaran Turki Ottoman ya. Jadi di sini masih ada peninggalan Tom itu apa ya? Kuburan ya, bekas kuburannya Gulbaba namanya di sini. Dan itu emang dulu pas saya main ke Museum Gulbaba itu, memang dulu si Budapest ini kota yang dibelah oleh Sungai Danube. Nah, Sungai Danube membelah kota Buda dan kota Pest. Kota Buda ini dulu ya ada salah satu diorama gambar gitu di Museum Gulbaba itu, kalau dulu memang Ottoman Empire berkuasa di situ gitu. Terus Hmm. Pes adalah daerah yang lebih ke Eropa. Jadi kayak Pes itu daerah yang datarnya, Buda itu daerah yang bergunung-gunung begitu gitu. Oh gitu. Apalagi tentang Budapest. Oh banyak ya. Makanan halal kali ya. Ya. Alhamdulillah di sini makanan halal itu sangat mudah. Jadi lumayan banyak toko Turki. Kalau saya tipenya memang yang harus cari restoran harus nanya dulu halal kan nih gitu, atau bahkan mereka punya sertifikat halal. Jadi alhamdulillah di Hungaria ini khususnya Budapest komunitas Muslimnya lumayan gitu ya. Jadi alhamdulillah ini kemarin sebelum COVID bahkan ada pengajian khusus untuk mahasiswa internasional di Budapest Mosque. Jadi saya dan teman-teman biasanya setiap Sabtu itu hangout ke Budapest Mosque buat kita kajian bareng-bareng gitu. Jadi komunitas muslimnya lumayan bagus gitu ya. Saya lumayan merasa sih kalau ini bagus. Bahkan kemarin Idul Fitri juga ada yang sholat gitu. Kita punya sekitar 3 masjid. Yang paling Masya gede Allah. masjid, ya alhamdulillah yang paling gede Masjid Turki sama masjid ini apa namanya, masjid orang Hungarianya sendiri. Bahkan beberapa kali kita ada acara itu masjidnya itu menyelenggarakan kayak tausiah keagamaan tapi dengan bahasa Hungari karena memang popularitas muslimnya lumayan. Toko halal banyak banget. Toko halal biasanya rata-rata dari toko halal India, Pakistan, India nggak Pakistan ya, Pakistan sama toko halal dari Turki gitu. Biasanya beli daging halal pasti ke sana gitu. Terus restoran juga yang halal-halal, restoran Turki, dan alhamdulillah baru ada restoran Indonesia, tapi udah lumayan ramai juga. Jadi ada Allah restoran Karim. Indonesia satu. Allah Gitu. Karim, Masya Allah ya. Nah, di Hungaria nih, ya, walaupun ini nih negara Eropa, walaupun negara Eropa, makanan halal sekarang udah banyak gitu kan, termasuk ada makanan dari Turki juga, terus juga Iya, bahkan, Alhamdulillah ada makanan negeri kita gitu kan. Nah, iya, kau, ya kan, kau jika rindu gitu kan, tinggal, kau ada makanan Indo mah enak, tinggal beli gitu kan. iya betul. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Mungkin kalau kerinduan terhadap negeri sendiri, terutama kerinduan dari sisi makanannya gimana gitu kan? Ya kan, Ah, tinggal datang gitu kan, tinggal datang iya, ke tempat makanannya kan. iya betul Itu betul. Budapest itu ibu kotanya ya. Ya ibu kota Berarti Hungaria. berarti Teteh sekarang tinggal di Budapest pinggiran gitu ya. Iya, bukan di kota, bukan di tengah kota. Ya kan, kalau di Jakarta kan ada ini kan ada ibu kotanya Jakarta. Terus kalau Ciganjur itu Jakarta pinggiran gitu. Oke. Berarti ini di daerah Budapest pinggiran gitu ya. Ya, pinggiran. Nah, terus kalau sekarang ini masa COVID-19 gitu kan. Nah, belajar online itu efektif tidak menurut Teteh itu? Ah, plus minus ya. Cuma mungkin aku harus balance ceritainnya. Jadi gini, kalau dari sisi online terus kita jadi ini tergantung orangnya. Misalnya kayak kan ada orang yang tahan di depan laptop 2 jam karena biasanya kuliah saya itu sekitar 100 menit sampai 120 menit satu sesi. Nah, ada orang-orang yang bisa tahan di depan laptop gitu ya.
straight forward 2 jam gitu. Ada Wow. juga yang mungkin nggak straight forward gitu. Nanti biasanya pindah posisi gitu ya. Kayak saya nih pindah posisi sama panda, nanti duduk lagi di sini kayak gitu-gitu. Jadi pindah posisi banyak-banyak. Atau tapi satu hal yang saya sangat syukuri dari COVID, maksudnya ya saya juga sedih ada COVID, tapi ada hal-hal yang perlu banyak disyukuri dari COVID. Pertama tentang kuliah online. Jadi karena kuliahnya online, kayak kalau kita pakai Zoom, kan kita bisa rekam ya. Nah sama, jadi di tempat saya itu di kampus saya di media online yang buat ngajarnya itu, mereka juga ngerekam. Jadi mereka juga ngerekam semua mata kuliah yang ada. Jadi pas kemarin saya mau exam, mau ujian, tinggal play lagi semuanya, semua mata semua kuliah online yang gitu. Tapi tetap kok maksudnya walaupun kita punya rekaman, kadang kita masih butuh nyatet gitu. Jadi kayak nggak ada ya tergantung masing-masing orangnya sih kayak tidak mengurangi lah insya Allah ya keberkahan mencari ilmunya kalau kita asal niatnya ikhlas gitu. Terus juga kalau misalnya ini kemarin kan kita puasa ya, saya puasa apa semester ini kan puasa 1 bulan. Jadi semester ini tuh semester sangat pendek karena COVID. Jadi semuanya tuh di kayak di yang tadinya 2 bulan di press jadi 1 bulan. Nah karena itu semester ini tuh semua kelas itu ngepasin pas puasa. Nah puasa di Eropa kan lumayan bisa dibilang berat ya, mungkin nikmat kali ya. Jadi kita puasanya benar-benar panjang. Kita subuh jam 3, kita buka puasa setengah 9, jam 8 setengah 9. Wow. Kebayang ya, jadi kalau misalnya Isya itu setengah 11, jam 11 pas akhir-akhir. Jadi kalau misalnya kita habis buka gitu ya, selesai buka biasanya jam 10, setengah 11, habis itu Isya itu jam 11, tarawih gitu ya, sampai jam 12. Kalau mau tidur pasti nggak kebangun karena subuh jam 3. Berarti kan harus harus sudah mulai sahur tuh jam 2 gitu ya. Jadi biasanya kita nggak pernah tidur gitu. Di sini komunitas muslim. Di gedung saya di dormitory kebetulan ada sekitar 30 orang muslim. Jadi alhamdulillah sahur pun banyak temennya. Nah karena kita sahurnya jam 3, jadi kita jam 2, jadi kita nggak pernah bisa tidur sebelum subuh. Jadi ya ditabrak gitu, nggak tidur sampai subuh. Nah habis subuh baru tidur. Jadi biasanya jam 3, jam 4 baru tidur. Jam 3, jam 4 baru tidur. Biasanya bangunnya kalau lagi semangatnya mungkin bangunnya bisa jam 10, bisa jam 11 gitu ya. Tapi kalau lagi kebablasan kadang-kadang kan agak mundur gitu ya. Nah, kalau kelasnya nggak di-record, maka agak sedikit bahaya. Jadi alhamdulillah karena ada COVID, malah nggak harus berangkat ke kampus, malah jadi ada rekaman. Jadi kalaupun nggak masuk kelas, kita masih bisa belajar habis itu gitu ya malamnya, habis selesai buka puasa misalnya gitu. Karena lumayan juga puasa di sini karena kelembaban udaranya di sini lumayan kering ya karena kita kan di daratan. Kayak kalau di Kuwait sama Indonesia kan dekat laut, jadi nggak terlalu apa ya, nggak terlalu aduh bahasanya apa thirsty apa haus ya, nggak terlalu haus. Kalau di Ya, sini ya. tuh sangat haus karena ya itu moisturizer kelembaban udaranya sangat rendah. Gitu. Ya, kalau bawahnya kalau di sini kan memang dekat laut dan juga ya di sini pun Kuwait pun udah agak terasa juga ya puasa lama gitu kan. Subuhnya jam 4, maghribnya jam 6:30 gitu kan. Ya Masya Allah kalau di Kuwait itu. Jadi kalau pengen tidak merasakan haus ya kayaknya banyakin tidur lah. Iya. Iya banyakin tidur. Nah, terus apa ya? Tadi kan anak akan suka lihat ini kan foto-foto buka puasa sama teman-teman itu semua komunitas muslim kan atau gimana? Iya, alhamdulillah karena di gedung ini banyak yang muslim. Jadi alhamdulillah saya punya banyak saudara-saudara. Kalau yang orang Indonesia cuma ada satu di sini. Jadi kita berdua dari Indonesia. Terus teman-teman Pakistan itu sekitar 15-an. Mm-mm. Terus teman-teman dari Azerbaijan, teman-teman dari Kirgistan. Tahu ya, daerah-daerah Asia situ. Ya ya tahu Imam tahu tahu. Bukhari juga kan dari daerah-daerah situ ya, Betul betul Uzbekistan. sekali. Terus dari mana lagi? Turki, dari Turki gitu. Nah, uh,
gini sih, kalau misalnya lagi iftar ya, buka puasa bareng, kita yang muslim sih yang ngundang, misalnya saya masak gitu, masak besar terus ngundang teman-teman gitu. Kadang ada beberapa satu dua yang nggak muslim, tapi misalnya dari 10 orang yang diundang biasanya yang nggak muslim tuh paling dua tiga gitu. Kan kita juga tetap harus baik kan ya sama teman-teman non muslim. Ya, Jadi sama siapapun ya, gitu. ya maksudnya maksudnya ikut apa ya, ya mereka biar merasakan gitu. Bahkan ada satu orang yang beliau tuh nggak muslim, tapi beliau puasa full 30 hari. Waduh. Terus karena sangat sangat ingin merasakan gitu bagaimana kita Hmm. seorang muslim berpuasa gitu-gitu. Bahkan kemarin pas Idul Fitri kami tuh sampai sempat bisa minta uang dari kampus buat menyelenggarakan menyelenggarakan pesta gitu. Jadi kita masak banyak, masak-masakan dari berbagai penjuru dunia. Karena alhamdulillah teman-teman yang jadi kan teman-teman. Halo? Nah, ini subhanallah ya, toleransinya sangat luar biasa. Walaupun di Hungaria ini di negara non-muslim banyaknya, Terus ya kan, tapi urusan toleransi ya Masya Allah gitu kan, sampai orang non-muslim ikut puasa 30 hari. Mungkin orang yang ikut puasa itu mungkin kayaknya Kayaknya muka-mukamu kamu mau dapat mau dapat dapat ini, dapat ini, dapat dapat hidayah gitu. hidayah gitu. Ya muka-mukamu mau masuk Islam gitu kayaknya gitu kan. Ya mudah-mudahan aja nih yang ikut puasa nih mungkin mau masuk Islam kali ya, insya Allah gitu. Kita insya optimis Allah, aja gitu. amin. Ya. Ya, Masya Allah ya. Terus deh, kegiatan selama Ramadan ngapain aja gitu kan, selama di bulan Ah, Ramadan, terus juga di masa pandemi juga. Nah, Dede udah berapa tahun tuh di sana? saya mah baru 1 tahun, mau 1 tahun, sebentar lagi 1 tahun. Oh, Kegiatan Ramadan sangat menyenangkan. Jadi alhamdulillah kan karena semuanya COVID ya, jadi semuanya online. Jadi alhamdulillah karena dulu saya alumni Rumah Kepemimpinan, kalau pernah dengar. Jadi dulu di Indonesia ada pernah tahu Nurul Fikri gak? lu pikir daerah mana tuh? Ya udah. Jadi itu lembaga lembaga pemberi beasiswa gitu, kayak mungkin kayak Dompet Duafa, Lazis dan seterusnya gitu ya. Nah, itu Oh, saya tahu. dulu ya, tapi itu rumah kepemimpinan, jadi bukan yang ke lembaga zakat, tapi lebih ke lembaga apa ya? Lembaga penjaringan inilah, lembaga penjaringan human resource ya. Ya, sumber daya manusia. Masya Allah. Jadi dulu saya 2 tahun ikut di beasiswa itu. Nah, kebetulan alhamdulillah karena COVID ini mereka menyelenggarakan pengajian online. Jadi setiap hari Wow. waktu Indonesia jam 8 sampai jam 10 itu ada pengajian online, dan kalau di sini saya di Hungari lagi zuhur ya. Lagi zuhur, jadi ya itu pas alhamdulillah bisa gitu ya ikut setiap hari kajian dari Indonesia. Terus juga dari Masjid Budapest sendiri, karena tadi saya cerita ya, saya punya geng, Ya ya. geng Ya di ya. Masjid Budapest. Kita juga setiap minggu kita ini ada kayak bedah surat, bedah hadis gitu. Jadi pakai bahasa Inggris karena teman-teman yang satu geng ini ada dari Budapest, ada saya, ada dari Aljazair, ada dari Tunisia, jadi ada dari Palestina, bahkan satu satu geng Wow. saya di masjid. Ya, di gedung saya juga ada teman dari Palestina. Nah, terus ya kita banyak gitu acaranya. Terus bahkan di pengajian yang lain, di pengajian yang sesama orang Indonesia, tapi orang Indonesia yang di Jerman, juga mereka ngadain pengajian. Jadi kalau ini biasanya waktunya sesuai sama kita gitu, menjelang berbuka gitu-gitu. Betul. Dari ya mahasiswa Indonesia yang di Jerman, mahasiswa Indonesia yang di Denmark gitu, mereka
sangat aktif ngadain kajian. Karena kebetulan dulu saya sebelum tinggal di Hungari, tinggal di Jerman sebentar gitu ya, 6 bulan. Dan kebetulan di sana komunitas muslimnya juga luar biasa. Kalau pernah tahu Ustadz Habibur Rahman Edzirazi, tahu ya? Oh Ayat-ayat tahu. cinta. Oh tahu itu mah Nah, pengarang ini kan pengarang novel Ayat-Ayat ayat-ayat cinta. Cinta, Ketika Iya, Cinta jadi Bernaswi juga. yes, jadi Ustadz Habibur Rahman El-Zirazi ini lagi S3 di Universitas Leipzig, mantan universitasku dulu. Jadi ya kita kita beberapa kali kajian sama beliau gitu. Terus Persatuan Mahasiswa Indonesia yang ada di Hungari juga kita sangat aktif gitu ya, PPI Hungari lumayan aktif, bukan lumayan, sangat aktif gitu ya. Oh, Dan alhamdulillah. ya kedutaannya juga sangat mendukung gitu. Jadi kita setiap minggu juga ada buka bersama. Nah, yang tak kalah penting adalah yang di gedung ini karena 30 orang ya muslim. Jadi sahur itu alhamdulillah kalau saya sahur sendiri itu karena saya yang pengen, bukan karena Mm-mm. nggak ada yang nemenin. Sahur ya, sahur. Buka apalagi. Alhamdulillah 30 hari straight saya nggak pernah buka sendiri, satu kali pun. Jadi entah misalnya karena kita 10 lantai, hari ini diundang di lantai 2, hari ini saya masak di lantai 5, hari berikutnya diundang makan di lantai 6, hari berikutnya di lantai 9, di lantai 1. Yang kayak Masya Allah, jadi kayak ya makanya tiap hari pasti upload foto buka bersama gitu. Karena kan kita tinggal segedung. Misal kayak, kok nggak social distancing gitu ya? Kan kita tinggal segedung. Kayak ibaratnya tinggal serumah. Karena ketika ada satu yang kena, ya kita bisa kena semua gitu kan. Jadi ya makanya kita berani buat apa namanya buka puasa bareng. Karena dapur kita pun dapur umum. Jadi kayak satu lantai ada 2 dapur. Jadi kayak ya pasti kita berinteraksi gitu. Makanya tetap bisa bareng-bareng gitu. Masya Allah, ini ya dari sisi kebersamaannya walaupun berbeda-beda suku, berbeda-beda ini gitu Negara. kan, Ya, berbeda-beda negara juga kan. ya. Makanya ada dalam Al-Quran pun juga ya, untuk apa berbeda-beda ini? Lita'arofu, untuk berkenalan gitu kan. Nah kebetulan ya Alhamdulillah saya berada di Kuwait juga ya Alhamdulillah bisa bisa berinteraksi sama orang-orang yang berada di Kuwait ya baik orang-orang asli sini maupun orang-orang mukimin gitu kan termasuk kita-kita ya A sama Tete gitu kan. Jadi disebutnya itu mukimin gitu kan. Mukimin itu adalah orang yang orang luar tapi tinggal di suatu negara gitu kan. Ya kalau Ya. Tete di Hungari, kalau A di Kuwait ya alhamdulillah ya. Biasanya kalau normal ini Ramadan rame banget sini. Tapi Nah, kalau sekarang ya masih ditutup gimana ya? mm-mm. Ya. Nah, ada yang nanya sejak kapan tinggal di Kuwait? Ya, sejak September yang lalu. Baru mulai S2 juga. Kalau A S1 belum sih, ngambil program bahasa Arab dulu gitu kan. Masya Allah. Oke, Ya, oke. ngambil program bahasa Arab gitu. Tete berangkat dari Indo bulan apa tuh? Agustus? Agustus. Berarti saya Septembernya dah. Ya, sama-sama September. Sama-sama September, Masya Allah ya. Mulai di sini. Mulai di sini September gitu. Terus kebijakan-kebijakan pemerintah sana gimana tuh dalam urusan COVID-19 ini sekarang? Sebenarnya kan ini udah berkembang lama ya. Jadi dari Maret dulu, Maret 2020 ini, dulu akhir-akhir awal Maret ya, pertengahan, sorry, tanggal 14-an itu hari terakhir saya ingat banget masuk kampus. Jadi setelah itu diputuskan bahwa semua kampus libur. Jadi sejak tanggal 15 Maret semuanya ditutup kampusnya dan sekolah juga. Terus setelah itu kan situasi berkembang ya lebih parah lagi, parah lagi. Terus akhirnya ada curfew, jadi kayak kebijakan nggak boleh keluar rumah itu sejak akhir Maret atau mendekati awal April itu ditutup. Jadi kayak boleh keluar asal keluarnya cuma buat grocery gitu. Terus Betul-betul. jam 9 sampai jam 12 itu cuma buat em, kayak penduduk yang sudah di atas 50 tahun, kita nggak boleh keluar. Kalaupun saya pernah gitu ya, lupa gitu.
wah masih setengah 12 udah sampai di tempat belanja gitu. Nggak boleh masuk karena memang belum boleh gitu. Jadi setelah jam 12 baru yang muda-muda kayak kita boleh masuk gitu. Terus toko tutup jam 3. Jadi cuma buka 6 jam, jam 9 sampai jam 3. Nah, pada saat itu yang boleh buka itu cuma toko-toko bahan makanan, kayak toko-toko apa baju gitu-gitu tutup semua karena memang nggak boleh kan ya. Bahkan restoran juga cuma boleh delivery. Nah itu April, terus sampai April akhir. Terus kalau kita mau masuk toko nggak pakai masker nggak boleh masuk atau harus Wow. beli dan belinya mahal gitu. Jadi lebih baik bawa masker dari rumah gitu. Terus apa lagi? Terus habis itu kebijakan lama-lama dinaikkan, kayak dilonggarkan sejak Mei awal-awal. Toko udah boleh buka lebih lama, jadi nggak jam 9 sampai jam 3 lagi, tapi lebih lama gitu ya, bahkan sampai jam 7 malam. Terus habis itu toko yang ada outdoor, kayak bukan di ruangan tertutup, boleh buka. Terus lama-lama dibuka lagi, taman sudah mulai dibuka, dan sejak hari kemarin border Eropa sudah dibuka. Jadi kita udah bisa cross border. Karena dari kamarku nih bisa lihat pesawat ya kalau lewat. Jadi alhamdulillah nih sejak kemarin udah sering lihat pesawat lalu lalang gitu. Karena kemarin Maret akhir sampai Mei pertengahan tuh saya nggak pernah lihat pesawat sama sekali. Karena memang ditutup gitu, benar-benar ditutup, lockdown. Nggak Masya lockdown sih Allah. ya, kurve ya. Ya gitu. Ya, we sama disebut lockdown, walaupun disebut PSBB, disebut apa tuh, curfew. Ya, Ya, kur. we ini mah harus, we ini itu mah disebut lockdown itu mah. Ya, ya Ya, betul. kayak di Kuwait juga sama pakai curfew gitu kan. Kalau di sini mah disebutnya itu, kalau bahasa Arabnya disebut khotrut tajawul. Khotrut tajawul itu artinya curfew gitu. Hmm. Khotrut Betul, tajawul. betul. Masya Allah ya. Ya, berarti kebijakan hampir sama kayak kebijakan yang berada di Kuwait gitu ya. Ya, mir. Alhamdulillah kebijakannya sama. Nah, mungkin ya bagi orang-orang perantau bagi ini gitu kan, sama-sama kita perantau ya. Terus juga kita masih bertahan di berbagai negara gitu kan. Bahkan ada kalau di mahasiswa yang berada di Saudi itu hampir semua dipulangkan ke negara Indonesia gitu. Mungkin ada yang ini teh, ada di Hungaria ada yang ini apa ya, ada yang pulang ke Indo atau mau menetap di Hungaria sampai COVID ini tuntas gitu. Teman-teman gitu ya. Hmm. Uh, Berbagai macam sih. Kalau dari teman-teman yang sama-sama kuliah ya, yang sudah punya keluarga dulu sejak awal Maret, awal April, itu rata-rata langsung pulang. Karena ya nggak make sense gitu. Di sini juga kan kuliahnya online, jadi kenapa nggak sekalian pulang gitu. Jadi yang punya keluarga, yang kayak ninggalin istri dan suami di rumah, mereka pada pulang. Tapi dulu awal-awal sebelum semua penerbangan ditutup ya, jadi mereka langsung beli tiket. Terus kalau misalnya teman-teman yang lain kayak yang baru pada mau lulus, mereka lebih banyak yang lebih stay di sini. Karena kalau menurut saya ya, lihat-lihat dari berita dan seterusnya, di Hungaria itu lebih aman dari di Indonesia. Karena kan di sini orangnya nurut-nurut ya, terus pada pakai Betul, masker, social distancing juga dijaga gitu ya. Jadi ya betul. lumayan lumayan lebih merasa ini secure gitu ya. Makanya saya juga akhirnya, kan saya rencananya pulang nih summer, tapi kayaknya harus dibatalkan karena di Indonesia sekarang new normal, dan maksudnya kemarin lockdown aja belum bisa menurunkan grafik gitu ya, grafik Belum tuntas kasus. gitu ya intinya. Ya, terus sekarang udah dibuka lagi gitu. Apa jadinya nanti gitu. Jadi kayaknya Betul, kalau betul. saya pribadi mau tetap di sini. Terus kalau teman-teman yang pada selesai dari kuliah, mereka biasanya rata-rata nanti pulangnya bakal kayak Juli gitu-gitu. Kalau teman-teman yang masih lanjut kuliah kayak saya ya memutuskan untuk tetap tinggal di sini gitu.
Takut betul. nanti nggak bisa balik ke sini. Misalnya saya summer pulang gitu ya. Ntar tiba-tiba Oktober ada gelombang kedua ya, nauzubillah. Tapi beberapa sudah memprediksi gitu ya, bakal ada gelombang kedua COVID. Kalau sampai ada gelombang kedua COVID, nanti nggak bisa balik ke Hungari gitu ya. Malah lebih berantakan karena beda waktunya kan lumayan 5 jam sama Indonesia. Betul betul sekali ya. Jadi mending mending nggak usah balik itu ya intinya ya. Ya, ya. Ya sama lah gitu kan. Ada yang pulang, ada yang ini. Nah, tapi kekhawatirannya nggak bisa balik lagi ke negara di mana kalian kuliah atau di mana kalian bekerja gitu kan. Ya masya Allah gitu Hmm. kan. Ya Ya. mending stay aja gitu kan. Bener, memang apa ya Kak, memang ini juga hanya apa ya, pemerintah di berbagai negara pun juga bukan membuat aturan tapi hanya menerapkan hadis-hadis Nabi gitu kan. Kalau dengar wabah gak usah masuk, Ya. kalau terjadi di sekitar kita gak usah keluar. Nah intinya Masya gitu. Allah. Hmm. Hanya pemerintah itu hanya di berbagai negara manapun tuh hanya apa ya, hanya menerapkan hadis Nabi doang, udah gitu. Iya, Masya Nah, Allah. berbagai berbagai mana tuh? Walaupun berbagai cara, ada yang bilang PSBB, ada yang bilang curfew, juga ada yang bilang khatrut tajawul, ada Hmm. yang bilang lockdown, dan sebagainya gitu. Masya Allah ya, Masya Allah. Masya Allah. Nah, ini alhamdulillah ya, ini seputar Hungaria pun juga ya udah dijelaskan, terus juga ya Ramadan di sana, terus juga, nah bagi yang ini saudara kita syakidah pengen kuliah di negara non muslim gitu kan. Nah, tapi alhamdulillah di Hungaria ini urusan toleransi ya masya Allah luar biasa gitu kan. Sampai ini cerita-cerita dari Teh Isna ini masya Allah, dari orang non muslim pun juga ikut puasa 30 hari. Ya kok kalau itu nggak mungkin aja mau mau masuk Islam mungkin itu. Semoga didoakan, cuma bisa berdoa. Ya memang bisa berdoa, kalau urusan hidayah kan urusan Allah gitu kan. Ya, Ya, masya Allah ya. Mungkin Teh ada pesan untuk semuanya para pemirsa ya, para penonton ya yang lagi nonton gitu kan. Mungkin ada pesan untuk kita semua. hmm, ya dimanapun teman-teman berada, walaupun kelonggaran kebijakan tentang social distancing, lockdown dan seterusnya sudah mulai dilonggarkan, tetap waspada karena ya kita melawan sesuatu yang tidak kelihatan, jadi kita juga harus cerdas dalam menyikapinya gitu. Tetap semangat, jangan lupa 5 waktunya karena apalagi kalau yang di negara minoritas muslim ya. Alhamdulillah salah satu hikmah corona sebenarnya kan biar kita menjaga ya yang 5 waktu, karena kayak sekarang rasanya kita melakukan sesuatu untuk menunggu 5 waktu yang selanjutnya gitu. Bukan kayak kalau kita di suasana normal, kadang kita menyempatkan yang 5 waktu kan. Kalau sekarang kita malah apa ya, menunggu yang 5 waktu itu datang gitu ya, sambil ngapain gitu. Itu sih salah satu hikmah terbesar dari corona. Jadi tetap bersyukur walaupun mungkin nggak bisa traveling. Jadi kayak saya juga sedih nggak bisa traveling, tapi tetap bersyukur karena hikmahnya juga banyak gitu ya. Tetap patuhi peraturan pemerintah setempat. Kalaupun harus pindah lokasi, tetap hati-hati karena ya kita keselamatan teman di sekitar kita juga sangat tergantung kita ya. Kalau kita salam kan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kan kita hakikatnya menjaga saudara kita ya, baik yang muslim maupun enggak. Kita menjaga orang lain. Nah, kalau kita hati-hati, coronavirus ini juga bisa kita apa ya, cegah, tanggulangi gitu ya, bisa kita lawan. Jadi bersama kita bisa, tetap semangat semuanya. Ya, itu kali ya. Ya, yang penting dalam masa pandemi ini, dalam masa wabah ini, ya kita hadapi dengan kesabaran, dan juga kalau menurut Ahmad Dhani itu hadapi dengan senyuman. Oke. Jadikanlah wabah COVID-19 ini, jangan jadikan ini musibah bagi kita semua, tapi juga jadikanlah anugerah. Kalau jika dijadikan musibah mungkin marah-marah kepada Allah juga, berkeluh kesah juga banyak ngeluh gitu kan. Tapi kalau COVID ini jadikan anugerah ini,
Ya mungkin kita slow-slow aja, enjoy aja, walaupun hadapi musibah ini gitu kan. Ya, Memang memang ini bukan hanya di satu negara doang, tapi di berbagai negara di seluruh dunia gitu kan. Nah, semuanya. Nah, kalau kita kalau punya iman di hati kita, maka kita hadapi dengan senyuman saja, walaupun di berbagai fase. Ini sekarang kita fase kesulitan. Nah, biasanya di fase kemudahan, sekarang fase kesulitan. Ya kayak ini, serba mau keluar susah, mau ini susah, serba susah. Kita hadapi aja dengan senyuman gitu ya. Masya ya. Allah, Sama. Masya Allah gitu kan. Nah, ini alhamdulillah ya, terima kasih juga kepada Teh Isna ya Sama. atas kesempatannya untuk berbicara, untuk jadi narasumber talkshow gitu kan. Dan ini pun juga talkshow ini Teh sebenarnya bertujuan untuk ini, menghilangkan kejenuhan gitu kan, daripada keluar kena corona, yang mending buat gini aja dah. Siap. Masya Ya, Allah, Masya antusiasnya. Allah. Ya, insya Allah ini talkshow tetap berjalan setiap hari Ahad dan Senin gitu insya Allah. Oke, Masya Allah. Sukses terus Oke. talkshow-nya. Ya, ya, ya. Terima kasih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, nah, ini alhamdulillah ya. Pada kesempatan kali ini, talk show kali ini alhamdulillah bersama Teh Isna Puji ya, di salah satu mahasiswi di Hungaria. Nah, cerita-cerita tentang Hungaria tentang ini alhamdulillah sudah tuntas. Nah, insya Allah besok, insya Allah narasumbernya Ustadz Asep Sofa ya, dari Sukabumi, dari tanah air ya, insya Allah ya tentunya. Saya Muhammad Azhar Mutaki mengundurkan diri ya. Semoga talkshow ini bermanfaat bagi kita semua. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.